Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Atika dengan NIM 19050974019 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pada jaringan wireless. Pengertian dari wireless sendiri adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, radio, dan bahkan laptop. Komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Wireless internet sendiri adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Wireless sendiri adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, atau bahkan laptop. Selanjutnya ada cara kerja dari wireless. Yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan penggunaan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel, Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Lalu selanjutnya ada komponen penerima dan pengirim. Komponen penerima dan pengirim yang pertama ada sinyal radio, lalu format data, dan struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi sinyal digital, data digital. Lalu selanjutnya, sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio. Receiver, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, alat yang membantu transmitter dan receiver data agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang dilihat dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam semua peralatan wireless LAN tersebut. Selanjutnya, macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK, Wi-Fi Connected Access. Pre-shared key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK. Jika tidak ada autentikasi server yang digunakan, dengan demikian akses point dapat berjalan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Lalu yang kedua ada WPE, Wired Equivalent Privacy atau Shared Key adalah suatu metode penggunaan pengamanan jaringan nirkabel. Disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi, WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Selanjutnya, yang ketiga ada WPA. Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11.
Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada frekuensi Wi-Fi. Yang pertama ada 24 GHz dan yang kedua ada 5 GHz. Sebelum kita masuk ke skenario, saya akan menjelaskan mengenai frekuensi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada frekuensi 24 GHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Lalu yang kedua adalah 5 GHz, adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terdapat banyaknya pemakaian frekuensi 24 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2.4. Tetapi frekuensi yang lebih kuat saat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Selanjutnya kita masuk ke skenario. Skenario kali ini adalah kita melakukan percobaan dengan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1, yaitu akses point 1 menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK. Sedangkan untuk AP2 tanpa menggunakan autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP menggunakan IP yang statik. Setelah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, buatlah skema seperti pada gambar di samping. Lalu kita masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, masukkan switch, PT switch ini satu switch. Lalu selanjutnya, masukkan fitur access point, masukkan fitur access point 1 dan juga 2. Lalu masukkan laptop dan juga smartphone seperti yang sudah dijelaskan di gambar sebelumnya. Lalu kita masukkan setting. Yang pertama kita setting access point. Double klik, lalu masuk ke config, setting AP1 pada port 1. Dengan SSID, kita masuk ke port 1. SSID-nya kita masukkan AP1 sesuai dengan namanya yang tertera pada gambar sebelumnya. Lalu kita pilih WPA PSK2, lalu masukkan password 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, juga 8. Jika sudah selesai, bisa di-close. Lalu kita masuk ke access point kedua. Kita masuk ke port 1. SSID kita beri nama AP2 sesuai dengan gambar yang tertera sebelumnya. Lalu pada autentikasinya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa AP2 ini tidak menggunakan keamanan autentikasi. Jadi kita pilih yang disable.
Setelah selesai, pastikan 2.4 GHz channelnya berada di urutan ke-6. Lalu kita close. Setelah itu kita masuk ke laptop. Kita setting laptop. Sebelum masuk ke laptop, kita klik physical, lalu kita matikan yang di sini. Ada tombol ini kita matikan. Setelah itu kita ambil, kita keluarkan ini. Kita keluarkan, lalu kita masukkan WPC 300N. Kita tarik dan kita masukkan ke sini. Setelah itu dibuka kembali on-nya. Lalu kita masuk ke config dan ke wireless. Di sini masukkan SSID-nya IP1 karena laptop berada di jaringan IP access point 1. Lalu WPA PSK, lalu masukkan satu sampai 8 sebagai password. Lalu jangan lupa pada laptop kali ini kita masukkan IP statik, yaitu 192.168.1.129. Untuk subnet max-nya akan menyesuaikan. Jika sudah selesai bisa di-close. Lalu masuk ke access point kedua, yang di bawahnya ada smartphone. Kita setting smartphone-nya. Untuk smartphone kita langsung masuk ke config. Lalu wireless 0, SSID-nya kita masukkan AP2. Lalu untuk authentication-nya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa smartphone ini tidak memiliki authentication. Jadi kita masukkan ke disable saja. Jangan lupa IP config-nya, IP address, masukkan statis. Lalu untuk IP address-nya 192.168.1.1.30. Lalu subnet max-nya akan menyesuaikan. Jika sudah bisa di-close. Jika sudah tertampil seperti ini, untuk mengetahui bahwa antara laptop dan smartphone terhubung, kita bisa melakukan pengecekan dengan cara mengirim pesan. Kita klik yang ada di atas ini, fitur pesan yang ada di atas, kita klikkan pada laptop dan juga smartphone. Dan di pojok kanan ini bawah akan tertera successful jika setting kita sudah berhasil. Agar lebih meyakinkan lagi, kita akan mengecek melalui command line. Double klik pada laptop, lalu masuk ke desktop. Lalu masuk ke command prompt. Di sini masukkan IP dari IP tujuan, yaitu IP smartphone. IP-nya 192.168.1.130. Sebelum itu, kita masukkan kata ping terlebih dahulu, karena kita akan melakukan pengecekan apakah sudah berhasil atau belum. Nah, jika sudah reply from TTL, itu artinya sudah berhasil. Sekarang kita tutup, lalu kita melakukan pengecekan di smartphone-nya. Kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt, kita ketikkan lagi ping, kita masukkan IP dari laptop 192.168.1.129. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Bisa ditutup dan disimpan.
Sekian yang dapat saya sampaikan atas penjelasan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Ada kurang lebihnya, ada salah katanya, ada salah perilakunya, mohon dimaafkan. Jika ada belibetnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.